Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Orbit, kembali lagi. Bah teman aku sering banget ngomong temen kayaknya ya. Belum ini ya. Belum terbiasa ya, karena kalau di sebelah namanya teman. Oke, gimana sahabat Orbit semuanya? Baik ya. Oke, untuk sahabat Orbit tentunya pastinya kemarin sudah nonton pastinya dong. Ya, episode 2, episode pertama. Yang pertama kemarin sudah dijelaskan tentang sejarah marching band oleh Kanano dan Bang Yoga. Terus yang kedua juga nih Pemanggil legend juga. Pemanggil legend ya, Kak Iwai. Kak Iwe ya, Kak Iwe. Yes. Tentunya pasti legend banget itu. Mudah-mudahan sahabat Orbit semuanya nggak bosan nonton mengenai tentang Orbit. Obrolan bintang tamu marching band. Oke. Sahabat Orbit, kita punya info yang sangat menarik. Oke sahabat Orbit, tentunya kita punya informasi yang kalian tunggu-tunggu nih pastinya. Apa itu, Kak? Semesta 2026 sudah akan rilis. Buat sahabat-sahabat Orbit yang pastinya yang pecinta marching band harus segera daftar, jangan sampai menyesal. Iya betul, kita sudah rilis di bulan Mei. Tanggal 16 Mei 2026. Semesta jilid ke? Ya, kita sudah rilis tentunya akan kita adakan lagi di Go Ahead Water Park Tambun Grand Wisata. Yes. Jadi buat sahabat Orbit, para pecinta marching band, para apa lagi ya? Penggiat marching band, jangan lupa daftarkan band Anda mulai dari kindergarten, terus junior, senior. Ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk daftarkan karena slotnya terbatas. Iya betul. Kalau yang nggak ikut pasti menyesal. Jangan sampai menyesal kalau sudah kelamaan akan kita tutup. Ya. Karena kita nggak mau kalau lama-lama ya, kita mau cepet-cepet aja. Kita mau yang pasti-pasti aja. Ya pasti-pasti aja ya. Oke. Kanuri. Acong. Acong. Iya, kenapa tuh Kari? Kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kali ini kita ngobrol tentang apa kira-kira ya? Di depan kita nih udah ada 2 alat snare. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya mereknya? Kelihatan ya? Ada sesuatu yang baru ya di sini nih. Kelihatan mereknya ya? Ya kita hari ini kita akan kedatangan salah satu bukan pendiri ya. Pengrajin, penggiat. Kalau bahasa sekarang CEO. Memang pengrajin Pak. Kita kedatangan pengrajin dari salah satu orang terkenal. Iya. Orang terkenal di Kabupaten Bekasi, di Kota Bekasi dan seluruh Indonesia pastinya. Bukan begitu? Bisa. Itu ngelik Cok. Oke, tentunya kita akan ngobrol mengenai hal yang ada tentunya di marching band. Kayaknya kita nge-like dulu deh. Kan dulu. Ngantuk aja. Oke, Kak Acong, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol kira-kira mengenai apa ya? Di depan kita ini udah ada alat snare nih Kak hari ini ya. Udah ada alat snare dan juga udah ada mereknya tentunya. Sahabat Orbit pasti bisa ngeliat nih. Iya. Dan pasti juga tahu kita bakal ngobrol sama siapa. Ya, kita kedatangan bintang tamu dari salah satu pengrajin alat di dunia marching band. Yes. Dan tentunya dia ini sosok awalnya pecinta marching band. Lalu dari cintanya itu dia membuat suatu alat yang digunakan oleh seluruh unit di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Bahkan juga sudah melalang buana ke luar pulau ya. Mantap, luar biasa pastinya dong. Nah, namanya ini adalah MTM. MTM. Ya, MTM itu adalah Mahaba to Music. Kok kakak tahu? Tahu kan saya pernah masuk film. Ya kebetulan aku sama MTM ini udah ngeklok ya, pernah ya besti kenal aja, nanti kita kenalan lebih lanjut di sini ya. Siapa tuh ownernya, siapa dia, dan
bagaimana sih awal mulanya dia mendirikan alat ini, terus disebarluaskan dan dipasarkan di dunia marching band ya. Tentunya udah marching band aja, dia pokoknya banyak bisnisnya. Nanti teman-teman bisa cari tahu apa sih gimana caranya memulai bisnis di dunia marching band. Dari marching band bisa berbentuk bisnis. Betul. Kalau kemarin kan dari Marching band bisa masuk universitas. Nah, sekarang dari cintanya marching band bisa menghasilkan uang. Wah, iya. Juan. Cuan. Kita langsung panggil aja Kak Umam. Silakan Kak Umam. Halo. Selamat datang di kediaman kami yang Silakan. sangat Sederhana. minimalis ini ya. Semoga nyaman ya. Halo semuanya. Halo Kak Umam. Oke, silakan Kak Umam duduk. Udah gimana nih nyaman? Iya, di mana? Ya, Coba santai, diatur santai. dulu posisi nyamannya, takutnya nggak nyaman. Udah nyaman? Coba. Nyaman, coba. nyaman. Oke. View-nya udah bagus, udah oke. Oke, selamat datang Kak Umam di Orbit. Obrolan minta tahu marching band. Wih, ngomong-ngomong. Gimana aja? Jadi sampai amat ya. Puasa. Lagi puasa, betul. Lagi puasa emang. Tapi kalau puasa jangan sampai Apa membani? iya membebani lah ya, harus enjoy, harus semangat terus ya. Oke Kak Umam, bagaimana perjalanan dari sana ke sini? Oh, lumayan. Aduh, lagi kacau perjalanannya sungguh jauh dan macet. Macet Apa ya. kali nyebrang pulau? Selamat datang di Bekasi Kak Umam. Berapa pulau lah pokoknya. Banyak banget. Oke kawan, biasanya kalau di sini tuh bintang tamu kita persilakan untuk perkenalkan diri dulu. Biar sahabat-sahabat Orbit pastinya tahu siapa sih ini Kak Umam. Silakan Kak Umam perkenalkan. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Khairul Umam. Kebetulan tinggalnya di kota Bekasi, beda sedikit. Ini kabupaten, Kabupaten. saya di kota. Oh iya, izin apa kota? Kalau kita dekat-dekat kota Jakarta. Iya. Iya udah. Ya, alhamdulillah, terima kasih undangannya. Sama-sama. Terima kasih juga. Kamu sama orang-orang hebat di sini. Alhamdulillah. Amin. Sama-sama hebat lah. Aduh, kita mau tanya apa sih ya? Perkenalan dulu sama ibu. Iya. Oh, udah. Perkenalan apa nih? Banyak. MTM. Dari nama dulu, terus selaku apa gitu Oh, kan. tadi kita tuh udah selintingan sedikit gitu sih. Oh, CEO. Soalnya lagi rame nih drama Cina, CEO. Ya, kebetulan alhamdulillah dikasih amanah yang luar biasa. Bukan CEO, pendiri dah, sebetulnya malu aja. Owner ya. Ya beda tipis. Kalau CEO Oh, Cina, gitu ya. kalau Indonesia owner. Iya, Yang punya. Yang punya ya bahasanya. iya alhamdulillah pendiri dari pengrajin, pelatih semuanya dah dari MTM. Tadi udah disebut saya dengar spill sedikit. Ya, MTM itu singkatannya dari Mahabbatul Musik. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kak. Wih, dicampur. Mahabbah itu kecintaan Kecintaan. pada musik. Itu musik. Tuh musik. Berarti Jadi, dalam 3 kata itu ada 3 bahasa ya. betul. Arab, Inggris dan Indo. Indonesia. Jadi Mahabbatul Musik disingkat MTM. Bahasa MTM atau MTM. Seneng banget tuh anak-anak Gen Z sekarang tuh masih ngomongnya MCM ya. MCM. Where you from? I'm from MCM bro ya. Betul. Kenapa awalnya harus Arab dulu Kak Umam? Ya kalau masalah Arabnya dulu kebetulan ya kita dari Arab. Muslim. Muslim. Oh, nama ini juga apa ya? Nama dari guru juga itu Mahabbah itu kecintaan. Jadi ada juga kalau bahasa Arab itu Mahabbatul Rasul, cinta pada Rasul. Nah, itu salah satu awalnya dari situ juga. Akhirnya bikinlah nama Mahabbatul Musik, cinta pada musik. Makanya lambangnya tuh pasti ada hijau-hijaunya. Iya, Warna kesukaan Rasul. kesukaan Rasul. Cakep itu. Berarti ya, insya Allah nih Kak Umam nih menjalankan sunnah-sunnah Rasul ya. Amin. Ya Allah. Berarti namanya Mahabbatul Musik, berarti dari awal kecintaan kepada musik berarti. Iya, berawal dari musik, main marching band, cinta, terus gimana kita
sebagai pemain, karena sebelumnya dapat alat yang setiap main dan ngajar tuh dapat alat yang tidak mumpuni atau alat yang kurang bagus ya kalau bahasa orang sini. Kalau sini ngomongnya alat seber. Alat sembir. Alat gobrek. Alat gobrek. Iya. Sembir. Dipukul. Itu motor, Pak. Ya berawal dari situ kita akhirnya beberapa teman-teman pelatih juga untuk membantu gimana kalau cara kita bikin gitu dengan kualitas yang lumayan baik yang bisa dipakai buat standar lomba marching band yang ada di Indonesia. Menurut kita ini sangat luar biasa ya. Kan mahabbah. Jadi cintaan. Ya, Saking cintanya tuh sama di survei-survei terus, di-upgrade terus pasti. ya diperbaiki terus itu karena juga sebelumnya juga dari ini perkenalan yang lainnya ya. Boleh Boleh silakan. Kita di sini bebas pokoknya. Jadi bukan hanya di MTM itu bukan hanya pengrajin yang nggak paham tapi dasar dari emang pemain dan gitu. player juga. Komunitasnya juga ada gitu. Iya, ada komunitas. Jadi di MTM itu juga ada tim-tim pelatih yang nantinya kalau ada yang order ke MTM pastinya kita kasih teman-teman buat aja. Oh, jadi kalau misalnya beli produk MTM ini ada free coaching ya. Iya, jadi kan kalau banyak juga tuh sekolah-sekolah mau beli alat tapi bingung nyari pelatihnya. Oh iya. MTM Banyak tenang. gitu emang. Tenang, Stok MTM. banyak di belakang. Oh iya. Tinggal pilih mau yang gimana, mau yang harga murah apa harga mahal. Misalnya kepala sekolah, ibu beli, tenang, nggak usah takut, Nggak usah ngomongin pelatih, udah Nggak ada usah pusing-pusing, pelatihnya. gitu. Iya. Pokoknya udah ada pelatihnya, Udah ke satu paket. udah ada satu paket semua ada ready dan dari situ juga kita berawal dulu dari pemain di SMP terus di SMA terus juga sempat main di band besar ya meskipun nggak lama kita sempat ngerasain lah gitu terus kita banyak belajar sama orang-orang yang hebat ya karena suatu brand suatu usaha itu harus banyak masukan kan Oh iya, kalau kita nggak mau banyak masukan kita nggak akan berkembang. benar, ada stuck di situ aja. Kalau kayak gitu-gitu aja. Yang dicari cuma cuan doang. Iya cuan dong, tapi nggak untung nggak buat apa, ya Jadi kan? harus dilihat juga dengan kalau setiap ketemu yang hebat, apa sih kurangnya dari MTM, apa masih banyak apa yang harusnya karena yakinin lah karena emang kalau lokal brand yang ada ya belum bisa lah kita mengalami yang impor dulu lah. Ya, Tapi intinya harus jangan seenggaknya kita puas. nempel-nempel, Yes. sedikit jangan terlalu jauh. Iya. Gitu. Kayak mobil aja Iya. Pak. Ya, intinya apa? Jangan cepat puas ya kayak kita Iya. belajar Harus terus. belajar terus dan yang pasti MTM itu juga udah lumayan lama. Dari tahun berapa itu Kalau dibentuknya seingat saya itu sekitar tahun 2010-an. 2010. Ya dibentuk nama MTM-nya. Lama juga ya. Ya sebelumnya itu kita juga belajar juga Kak, sempat kerja sama orang lain. Jadi dari sebelum punya MTM itu dari masa-masa kita belajar band terus nggak tahu Allah kasih jalan kita buat promo alat orang lain. Awalnya jadi sales dulu. Sales Jadi dulu. sales dulu. Tapi nggak langsung jadi CEO. Bahasa aksennya nggak. Semua harus dari bawah dulu. Dari Karena bawah dulu. yang baru Berarti perintis ya? iya bukannya pewaris. Iya. Dari bawah dulu. Jadi kita tuh tahu gimana cara susahnya nyari order, terus gimana caranya. Banyak sih cara-caranya ngomong dengan kepala sekolah, ngomong orang yang bertitel tinggi. Dan kita tuh masih ya Apa sih gitu? Masih picik lah, masih ya, picik. waktu itu masih baru SMA gitu. Harus dipanggil ke kepala sekolah yang udah kayak Punya harus detail. ngomong apa ini, ngerasain mungkin ya. Iya, ngerasain ya pasti. Nah, dari situ kita mulai belajar, terus komunikasi yang baik, menjelaskan karena kalau kita mau dagang, kita mau berjualan yang pasti kita harus tahu dulu barang apa yang kita mau jual. Betul. Jangan kita mau dagang cabai, kita nggak tahu cabai itu pahit, pedas apa enggak, Iya. nggak seru kan? Ada yang ada salah ya? Pas saya mau beli cabai, itu cabainya pedas apa orang? Orang. Ya nggak tahu. Kalau orang apa tomat? Tapi kalau kita udah punya ilmu yang lumayan ada, terus punya basic juga, dan paham itu alatnya seperti apa, itu akan lebih gampang sih. Karena ya balik lagi sama diri kitanya, gimana kalau peribahasa sekarang tuh ngelobinya, nyalonya hebat. Wah itu. Itu dari tahun 2010 ya kalau Mam ya? Iya, sebelum itu kita udah
coba belajar, terus ya akhirnya 2010 itu coba bikin sendiri, ya dari jelek, dari yang sama, dari yang masih gobrek-gobrek juga sama. Cuma dari situ ya alhamdulillah kita terus dibantu, terus dikasih dan terus dikasih pelajaran, salah satunya yang kemarin kedua itu datang sini ke Iwa, salah satunya juga support sekali dengan MTM, terus almarhum Bang Ipun, Bang Kainan, Karbal, semua teman-teman yang Banyak legend yang iya mendukung, terima kasih banyak pokoknya. Jadi kalau Mam ini orang baik ya. Amin. Ya, tadi selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Kita jadi malu itu. Mudah-mudahan amanah ya. Iya harus baik karena emang kita berbisnis itu emang dia harus diawali dengan kebaikan dan nantinya bakalan terus baik. Kalau awalnya kita baik nanti akan lurus dengan jalan yang baik. Amin. Tapi kalau kita ngomongin baik ya, Mam. Kadang kita kalau baik sama orang keterlaluan baik, ada suka dimanfaatin Nah, gitu, itu Mam. Iya betul. Tahu dari belakang jelek Iya, disodok kayak main biliar. Nah, kau Mam ini pernah nggak nih? Itu Saking baiknya sampai dijatuhin dari itu belakang sama teman. hal yang biasa ya namanya di dunia bisnis, di dunia pelatih juga kan, bukan hanya di bisnis ya. Di depan kita manis gula, tapi di belakangnya kadang suka ya sindir sono, sindir sini, ngomongin sama spill. Ada itu ada. Udah dong. Siapa ya? Ya intinya kalau Tapi nggak dendam kan? nah intinya kalau Nggak saya boleh dong, nggak boleh. kalau saya tuh udah banyak sekali yang sudah seperti itu, tapi kita nggak dendam. Ya pasti jangan dendam. Karena kalau kita baik, kalau orang buruk sama kita, balasnya dengan kebaikan. Soalnya Iya, jangan sama membuka, nafi gitu, begitu. iya, membuka hatinya dia. Jangan dia udah busuk, kita balas dengan kebusukan, salah. Ada lagunya. Dia dengan kita sama aja berarti dong. Iya. Jagalah hati. Jangan kau baik. Gara-gara puasa Apa sih? Emang kita guru Islam kadang mah kudu kemukiman ya, karena Iya. bintang tamu kita ini sangat rohani sekali. Masya Allah, makanya kita tuh harus ini menunduk terus. Harus benar. Iya pokoknya baik aja sama orang, mau gimana pun orang, karena semakin kita tinggi akan dipegang banyak goncangan lah. Betul. Semakin- Semakin tinggi iya. pohon, makin tinggi nih, makin besar Goncangannya anginnya makin makin kencang kencang. ya, semakin tinggi MTM juga pasti kan banyak yang nggak suka juga, banyak yang iri juga, karena kan namanya manusia, wajar kita ada iri nggak suka atau gimana itu wajar. Yang penting kita tetap baik. Selama ini sering banget sih MTM dapat yang ya baik nggak baik, cuma kita ya udahlah. Jadi pelajaran aja. Iya jadi pelajaran, terus alhamdulillah dikit-dikit mereka malah malu sendiri. Iya malu sendiri, mepet kita lagi deket kita lagi. Kalau kita juga karena kejahatan dia atau keburukan dia, kita agak-agak ngerem. Harusnya ini Yang dulunya bisikin aja gitu, bisikin. sekarang kita agak mengerem-ngerem. Oh yang harus begini kita ngerem itu aja sih. Jadi buat pelajaran aja. Jadi suatu saat kayak gini berarti gua agak ngerem lah. Karena nggak selamanya yang manusia itu selalu kita baiki. Betul. Harus jaga-jaga juga. Iya, karena ya lain waktu, lain hari, mungkin yang orang malah bisa jadi orang yang telah kita baiki sebaik-baiknya malah nusukin dari belakang. Itu hal itu Ada banyak. seperti ada. Curhat dia, Pak. Iya. Ada emang kita ada orang. Ada. Kira-kira dekat nggak sih dekat? Pokoknya kalau nursing band itu pesan saya harus dengerin. Nursing band itu sempit. Betul. Jangan banyak gaya, jangan banyak lagu, jangan banyak tukang nipu. Kemarin ketemu malu nanti, ya. Gak pokoknya yang lurus-lurus aja. Ya, iya, pokoknya di nursing band itu meskipun lu mau kemana aja, lu ke Jogja, orang ketemu itu aja kak. Ini udah di-spill loh ke Jogja. Iya, lu mau ke Bali, langgam segala macam, apalagi cuma lomba di semesta ya, ketemu lagi aja. Lagi gitu. Ada ya. Iya, jadi kan nanti kan malu sendiri, yang harus kita ngopi bareng, tawa-tawa jadi Kikuk. nyindir. Nggak punya temen ya. Iya, lalu ada bos MTM gitu. Padahal pak, ya kita mah nggak pernah buka aib orang lah, karena sebagai orang adalah orang yang menutup aib saudaranya. Hari ini sahabat Orbit, sebaik-baiknya orang adalah yang menutupi aibnya. Aib orang lain. Aib orang lain. Subhanallah. Orang lain itu bisa teman, tetangga, saudara semuanya. Gitu. Oke, kawan lanjut. Tadi kan kita kembali lagi nih mengenai alat. Tadi kan sudah tuh ngebahas orang-orang yang seperti itu. Kita doakan aja semoga orang-orang itu cepat sadar. Amin. Semoga kembali ke jalan yang lurus. Iya. Semoga tidak
nusuk dari belakang. Nusuk aja dari depan gitu. Biar bisa ditangkis maksudnya. Biar bisa ditangkis. Ya nggak apa, lanjut deh. Kan ngomong kan tadi sudah sedikit ngomong ya, sering ketemu sama kepala sekolah gitu. Nah sekarang maksudnya gini, ada nggak sih kadang sekolah itu yang beranggapan bahwa marching band itu mahal gitu. Mungkin kamu bisa kasih edukasi buat sekolah-sekolah atau unit-unit gitu. Kenapa sih marching band itu mahal? Apa dari segi apanya gitu? Ya ini kan bahasa ini kan sudah sering kita dengar ya. Yes. Iya. Marching band itu adalah eskul yang paling mahal. Betul. Kenapa mahal? Karena emang banyak. Yang pertama dia harus ngeluarin uang. Mungkin ya maaf ya kita senggol sedikit. Kalau kayak pramuka atau paskibra itu cuma modal fisik, modal kekuatan, kemauan udah bisa berjalan. Yes. Tapi kalau marching band belum nggak bisa. Pengen ada eskul marching band harus punya alat. Betul. Dan alatnya itu juga mahal pastinya. Dan udah gitu bayar pelatihnya juga mahal. Oh, emang iya. Iya, Ya. pelatihnya mahal, terus juga alatnya mahal, terus nanti pas lomba butuh bis, butuh sewa kostum segala macam. Jadi banyak kebutuhan. Tapi dari dampak itu, kenapa tetap harus mau meskipun mahal Kak? Karena dampak marching band itu buat sekolah sangat baik. Betul. Salah satu ajang promo buat sekolah. Ya. Jadi sekolah yang dulu nggak terkenal gara-gara ada marching band jadi terkenal Kak. Betul. Muridnya yang dulu sedikit jadi banyak. Ya bahkan kepala sekolah juga bisa ngejual. Iya, bisa ngejual. Sekolahnya Apalagi dari kalau marching band itu. sekarang di model sekarang dikit-dikit pawai. Tujuannya apa sih pawai? Iya, sering promosi banget ya. Iya, promosi bahwa sekolah ini tuh ada marching band dan marching band itu meskipun mahal emang salah satu ikon sekolah. Biasanya orang juga pengen, apalagi kalau dari TK-nya udah main marching band, pasti dia SD nyari marching band. Nyari SD yang marching bandnya nyohor. Nyohor, Buset, bagus. bahasa ini gue agak Kalau dia nyari yang nyohor yang bagus, otomatis harus kuat duitnya juga. lah itu. Tapi kan terkadang gini loh, ada sekolah yang punya pemikiran bahwa yang penting kita ada dulu. Ya. Nah itu menurut Gomom sendiri ya sebagai pembisnis ya. Dan juga kan tadi ada kayak pelatih itu, pendapat Gomom itu gimana? Kalau menurut kalau ya emang sih banyak sih. Kalau yang apalagi di kota Bekasi, kalau aku lihat itu kota Bekasi itu salah satu kota yang paling banyak marching bandnya. Yes. Kota Bekasi. Kota Bekasi, kabupaten atau kota. Kenapa? Karena di situ rata-rata sekolah itu mainnya gengsi. Kalau sekolah satu beli, bos beli. Nah, itu. Mau kalah. Tekor. Nanti pasarnya MTM Iya. banyak ya. Biasanya kalau saya mah senang. Ya rata gitu, tapi dia beli tidak melihat harus seperti ya kualitas pertama, terus tujuan belinya apa? Karena sayang kan banyak juga sekolah yang udah punya marching band beli karena dia nggak mau kalah sama sekolah yang lain. Cuma nurutin gengsi doang. Ya karena dia nggak mau kalah sama yang lain, tapi dia tidak melihat dengan kualitas alatnya. Yang paling penting kualitas pelatihnya. Karena marching band itu ada 4 hal Kak, yang harus dipegang dan dilakukan. Kalau mau marching band itu maju, yang pertama itu otomatis yayasan atau kepala sekolah. Itu harus kuat apanya, dan dananya, latihannya. Kalau jadwal latihannya jangan dipotong-potong. Kadang sekolah gitu. mau pengen unitnya juara, tapi mau suruh tambahan latihan nggak mau. Libur mulu. Mau latihan libur mulu itu nggak bisa juga. Harus kompak antara kepala sekolah, yayasan dan guru-guru. Itu yang pertama. Yang kedua itu wali murid. Ya wali murid itu harus support juga anaknya, karena harus nyewa baju. Kalau lomba kan harus bayar S10 juga mungkin. Terus yang ketiga anak-anaknya. Kalau anak-anaknya juga latihannya sedikit nggak banyak, gimana bisa jadi band yang bagus? Itu. Kan harus banyak anaknya juga. Terus anaknya juga harus yang cerdas-cerdas. Meskipun nggak bisa, tapi kita ajarin dia paling nggak harus anak-anak yang semangat. Betul. Untuk berlatih pastinya. Yes. Karena kalau dia mau berlatih, dia mau berusaha, mau sejelek apapun pelatih atau sesuai apapun pelatihnya akan lebih oke lagi. Terus yang terakhir itu pelatih. Kalau udah sekolahnya ngedukung, terus sekolah ngedukung, anak-anak yang ngedukung, tapi pelatihnya tidak mau belajar lagi, tidak tahu perkembangan marching band sekarang, itu juga bisa hancur juga. Dipecat Pak kalau gitu. Bisa bisa dipecat juga salah satunya. Jadi Apa kalau empat aspek ini harus semuanya saling membantu. Jadi kalau udah semuanya ada yang nggak bagus, pasti juga bandnya akan jelek. Akan timpang ya. Iya. Tapi kalau udah pelatihnya oke, anak-anaknya oke, duitnya oke, wali muridnya terus ngedukung, mau latihan di mana, pelatih dikasih makan, senang kan pelatih? Apalagi itu. Memang ada yang Setiap latihan, boleh saya bawa pizza, saya bawa burger, Wah. pelatih kan enak. Kalau gitu. Bukan enak lagi kayaknya nggak mau pulang. Yang terakhir
kepala sekolah atau yayasan yang selalu dukung, kurang apa kita? Wih. Kita mau telepon MTM kalau kurang alat. Itu udah pasti kalau 4 aspek ini Berjalan ya. iya, udah pasti soal mersimen jadi mersimen yang bagus dan solid. Berarti harus ya. Harus ya. Ya berarti harus berkesinambungan ya. Jadi antara si pesertanya terus si pemiliknya. Ini filosofi juga kak Yes, yes. dari Komam yang kedua. Ada 4 pondasi. Lah rumah kalau misalnya tiangnya satu kagak ada, roboh. Roboh. Benar begitu. Harus kuat, Harus kuat. dan juga tadi buat Kari singgul ada yang cuma beli ya, kalau dia cuma niatnya beli doang ya, yang pasti juga nanti akan efeknya cuma yang ada aja. Kasihan Dia- jadinya. Dia juga akan kalau ketemu pelatih yang mahal dia bingung bayarnya, terus beli alat yang mahal juga bingung karena terkadang ya balik lagi sama kenapa sih kita ngadain MTM ini, ya salah satunya itu banyak sekolah-sekolah itu yang tertipu Kak, dengan alat karena sekarang itu udah zamannya teknologi. Iya. Mesos, terus ada Shopee online ya, seperti online. Jadi dikit beli di online, padahal di online itu kita bagus sih, banyak kalau yang bagus juga banyak, tapi yang kebanyakan kan di online itu cuma sekedar ada. Fisiknya juga gitu. Iya, nggak bisa lihat, tapi kita nggak masalahkan itulah. Intinya kenapa adanya MTM juga salah satunya itu gitu, biar sekolah-sekolah kalau beli alat measurement itu nggak tipu. Kadang juga mending kalau harganya murah jelek itu udah hal yang biasa ya. Ini udah harganya mahal, belinya mahal puluhan juta, tapi daftar alatnya jelek. Itu kan kesian. Kesian sekolahnya, kesian pelatihnya nanti yang ngajar. Karena tidak berstandar yang alat measurement yang ada, suaranya nggak jelas, nggak bisa disetem, nggak bisa dituning, segala macam. Jadi kesian di situ gitu. Tapi kalau menurut aku buat sekolah-sekolah khususnya kalau mau cari measurement atau mau beli, di situ ada pelatihnya, tanya pelatihnya. Itu Nah, udah pasti hal yang yang paling lebih tahu, ya. iya betul. Karena pelatih itu udah pasti yang lebih oke dan lebih tahu. Nggak mungkin pelatihnya ngasih alat yang jelek, nggak mungkin. Nah, terus Komam tadi kan Kari bilang sekolah beli aja nih. Terus taunya yang datang alatnya sember. Jangan semir dong. Ember ya. Ya maksudnya kualitasnya jelek nih. Kurang Tapi bagus. dia mau mengadakan lomba. Oh ternyata alat kita udah jelek nih. Kita udah terlanjur beli. Nah terus MTM gimana? Dengan solusi itu apakah bisa menyewakan kah? Apa Ya, bagaimana? jadi Daripada beli kan? mulai 2000 setelah corona kemarin itu alhamdulillah sekarang MTM itu sudah punya alat fit sekitar 4 set, terus dan perkusi sekitar 2 set untuk dipinjamkan buat teman-teman yang emang awalnya salah beli. Karena kita juga kan sebagai pelatih, sama aku kebetulan pelatih juga Kak. Cuma pelatihnya Luar pelatih biasa. ecek gitu. Orang ini kayaknya nggak boleh ngeliat lahan sedikit. Iya, jadi kesian gitu. Kalau dia baru, kita kesian lah sebagai pelatih itu, dia baru beli alat udah ketipu, mau mahal tapi jelek. Bu harus beli lagi Bu, ganti sama MTM. Kan dananya nggak ada nih. Atau ganti ya nggak ada Kak. Tapi dia mau orang semangat, anak-anak udah semangat, orang tua semangat ya. Bila Bu ini solusi terakhir itu sewa di MTM. MTM. Ya MTM. Jadi bisa sewa. Jadi sewa, kita nyiapin sewa, tapi kita juga punya sebenarnya kalau sudah masuk di tim MTM, di geng MTM lah, dia pernah atau pelatihnya atau dia pernah beli alat di MTM, beli alatnya kan. Jadi di MTM itu kan sebenarnya alatnya banyak Kak. Yang standar itu yang murah juga ada, tapi tetap berkualitas. Tapi tidak ber ya. Iya, terus yang bagus juga ada. Nah, kalau dia berawal dari MTM yang dulunya awalnya belinya yang murah, nah itu kita bisa pinjemin, malah bisa cuma-cuma gratis. gratis. Kalau dulu salah beli, bukan salah beli ya mungkin. Dulu duitnya cuma kecil, Iya, tapi dulu dia potensinya kemampuannya segitu, Iya, tapi pengen lagi yang potensinya lebih. bagus gitu. Terus emang ini menurut aku khususnya dan teman-teman MTM ini emang bantu, emang harus kita bantu, kita harus support karena sekolah ini mau maju, kita bantu Kak, biar dia ngelihat, biar dia juga sekolah itu juga tidak malu dilatih dengan tim pelatih MTM, dulunya juga beli alat MTM, jadi saat dia lomba tetap oke kelihatannya. Iya, dan biar tahun depan kalau ada dananya lagi bisa beli MTN yang Wah, bagus. itu tujuannya sekarang. ya Jadi berbalik tadi, kalau berawal dari kebaikan, insya Allah dapat yang lebih baik lagi. Amin. Berawal dari kita baik dia pinjemin gratis, besok beli alat. Amin. Dapat lagi. Gitu. Bisa. Tapi tadi dulu Kak Omam nih ngomong mulu nggak haus apa? Ah. Kamu haus nggak? Ya, saya mah sebenarnya udah haus banget. Aduh, mohon maaf ini. Perjalanannya jauh. Gue tenang Kak Omam. Di sini. Ya kosong aja nih, nggak ada apa-apa ini. Mana udah lawan nanti kita bahasa hancur. Ini tenang di sini kita akan sediakan minum, kita sediakan makan. Yang bawahnya juga Yang spesial. bawah juga spesial.
for MGM. Yes. Drink. MGM. Kita manggil aja Neng Uwan. Kita panggil Senin. Iya. Nah, ini namanya Neng Uwan. Wah. Yang penting pokoknya habis di sini jangan sampai kepikiran Neng Uwan. Biasanya talent-talent kita kalau pulang dari sini nanyain mulu. Itu Neng Uwan Iya, kita kira Neng Uwan terus. Hai. Oke, kita panggilkan Neng Uwan. Assalamualaikum. Ya Allah. Ini namanya Neng Uwan. Alah segeremen ini ya. Apanya? Sirupnya saya. Oi, sobat Orbit. Newan mau kantin dulu. Cakep. Burung Nuri terbang di taman. Cakep. Hinggap sebentar di dahan jamu. Cakep. Hari ini kita kedatangan Kak Umam. Iya. Yang selalu ceria dan baik hati. Iya, NTM nih Mas. Senggol. Neng Uwan bawa ini nih yang seger-seger ya. Mungkin ada yang nontonnya pas buka, pas sahur, atau ada yang nontonnya jam 12 siang. Allahumma lakasuntuk buka jam 1, hanya Allah yang tahu. Cobain ya. Ini bikin Terima kasih Neng Uwan. melek di jam. Silakan Gomam, silakan diminum dulu, boleh diminum dulu. Silakan. Manis banget ini kayak ngasih. Ya udah deh, Neng Uwan mau nyiapin sahur. Yes, Kemarin kan menunya pedak ya. Sekarang apa Neng Uwan? Sekarang Neng Uwan lagi nyangin itu sayur eceng gondok. Eceng gondok. Itu kasihan banget, jadi nggak berobat gondok. Gondoknya terus ya. Ya udah daripada keburu melewat ya, mending Neng Uwan nyangin aja dulu ya. Ya udah ya. Kasih Nengwan ya. Waalaikumsalam. Oke, diminum dulu kali air ya. Silakan diminum Aku dulu. juga haus soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur gitu lagi. Oke, kita lanjut ya Om. Udah minumnya belum? Habisin aja nggak apa-apa. Dikit-dikit kak. Sedikit-sedikit ya. Kan masih banyak ya, Bro. Ini tuh boleh banyak-banyak. Harus Rasulullah tuh seteguk. Iya. Lama-lama habis. Nama sih ya ini. Pokoknya ilmu sangat manis sekali kamu mau ini ya. Kita yang sering Setengah lagi, setengah lagi. Ya semua masuk. Baru 2 teguk tadi soalnya. Oke, Om. Kita kan siap manggil bintang tamu, pastinya kita mencari informasi gitu kan. Kita kulik-kulik ya. Yes. Dengar-dengar katanya Kang Umam sendiri selain bisnis dari Mercy Man ini ada bisnis lain gitu. Kalau boleh tahu apa sih? Apa tujuannya masih ke Mercy Man juga? Tadi kan, tadi kayaknya di spill juga itu. Apa? Marching band ini gak cuma alatnya, terus kostumnya, terus bisnya. Kayaknya tadi gitu ya. Iya. Apa tuh? Kalau buat MTM sendiri sebenarnya yang pertama memang perlengkapan Mercy Band. Jadi seluruh perlengkapan Mercy Band itu ada, mau dari sticknya juga MTM. Terus ini sudah mereknya MTM juga Iya, ada di mobil Mas. Oh ya, coba dong. Barangkali bisa buat Tadi cari sticknya nih. boleh dong buat coachnya. Iya. Buat hostnya. Ada apa? Stiker ada MTM, terus ada kostum. Kita juga kostum bisa sewa, bisa bikin kak. Oh iya. Nah, dengan model-model yang terbaru, ada model printing, ada model sesuai tema. Biasanya kan kalau band itu bikin kostum itu dia sesuai tema lagunya yang dibuat kita biasanya seperti itu. Terus ada juga alat-alat fit, terus alat perkusi semuanya yang bukan terbaru sih, karena setiap kita event lomba itu kita butuh transportasi, bener gak sih? Betul. Dan aku juga sebenarnya ini spill sedikit sih. Bener kan dari bilang. Aku tuh dari kecil dulu nih cerita dulu banget nih. Dulu. Wah, Masih semana segini sih. Iya, Masih segini. lagi kecil dulu tuh. Kalau lagi SD tuh seneng banget tuh ngeliat. Dulu belum ada telolet, belum ada bismania belum dulu. Pas sekarang dikit-dikit, telolet. Viral dah tuh. Terus oke siapa? Basuri ya kan jadi telolet. Kalau dulu nggak ada tuh. Lu gak ada ya? Iya, terus kita sering gambar-gambar bis, foto-foto bis, lihat-lihat bis itu. Melukis juga kalau mama ini. Enggak. Suka aja gitu meskipun gambarnya nggak bagus. Ya, oh jadi ujung-ujungnya ini bisnis kalau dulu kan bisa. setiap hari apa gitu kan harus gambar kan. Kalau orang kan dikit-dikit kalau sekolah dasar dikit-dikit gambar gunung. Sama ini dua. Matanya tengah-tengah. Jalannya lempeng banget gitu. Habis samping sawah. Kalau kita tuh coba bikin bis gitu. Nah akhirnya
berjalan deh itu gitu. Terus kita akhirnya sewain bis, terus juga punya saudara yang punya bis. Jadi main bis lah tuh. The Beast juga. Iya, main bis, terus main travel juga. Karena kan sekarang itu lagi banyak travel, modelnya travel. Jadi biar lombanya marching bandnya oke, dia nggak mau ribet nih pelatihnya atau gurunya pakai IO gitu kan. Buat marching bandnya pakai IO gitu. Nah itu salah satu itu pernah kita ngerjain juga. Jadi kita yang ngurusin semua Kak. Dari makannya, bisnya, hotelnya, tempat latihannya. Itu bisa juga kita urusin. Paket all in berarti. All in. Jadi All in. biar jadi karena kan banyak tuh teman-teman kemarin baru ada DCA itu lomba. Nah dari mana tuh? Dari Jambi apa dari Medan tuh bisa dari kita jemput ke bandara gitu. untuk lomba Iya. marching band di Jakarta yang luar biasa lah tempatnya gitu. Jadi kita bisa kayak gitu. Jadi daripada teman-teman daerah nih mau lomba di Jakarta karena kan ya nggak sih marching band itu rata-rata ya meskipun sekarang tuh udah banyak banget udah lama ya kayak GPMB nggak ada sedih sih sebenarnya kita. Tapi kan rata-rata semuanya forum atau tujuan lomba yang ada di Indonesia itu rata-rata di Jakarta kan. Benar nggak sih? Betul. Terpusatnya di Jakarta. Iya, meskipun sekarang ini udah ada di Jogja juga. Besok kalau nggak lama ini dekat lagi akan ada Jember juga. JOMC. Iya, Asian Game itu di kawasan di Jember. Jadi dulu di Jakarta tuh banyak banget lomba-lomba yang bagus. Nah, kayak sekarang tuh DCC segala macam tuh ada lomba di Jakarta juga. Itu pasti teman-teman daerah kan datang. Nah, pasti kan dia kalau ada orang marching band sendiri yang punya bis atau tahu penginapan semalam dia nggak akan kemana-mana, betul nggak sih? Betul. Pasti akan ke kita juga. Kayak kemarin juga ada beberapa teman daerah yang tahu yang udah kenal MTM terus sering lihat story aku, lu punya bis kok, boleh nggak sih sewa gitu? Buat event lomba marching band dekat, nah gitu kan. Siap, pokoknya siap terus selama itu kebaikan kita akan perjuangan kita kasih. Jangan takut harganya sepele di bawah ini. Jangan lupa kontak di bawah Tapi ini. Hari aku juga pernah mesen bisa ke Omam. Gimana? Jamin. Gimana? Bagus. Jamin tepat waktu bisa bagus. Kalau nggak salah dulu ini ya, kalau nggak salah cerita ya. Tahun berapa kita ya ke Jember tuh? 2016 atau Iya, 2017. Jember tuh pakai kita tuh bisnya dia juga. Lomba marching band SMA. Jember Open Marching Band. Iya, lombanya di Jember itu pakai kita. Kebetulan dia jadi player juga nih pemain. Dulu aku player waktu zaman itu. Masih kurus Kak. Sekarang juga boros. Sekarang kurus. Tingginya kalau gini. Dulu Kak Omam ini emang baik banget dulu. Aku kenal Kak Omam ini dari zaman dulu aku masih sekolah, masih main jadi player sampai segede ini. Pantesan tadi dia bilang katanya bestie gitu. Sampai bener kata Kak Omam, sampai dipinjemin alatnya juga. Wow. Tapi nggak tahu dulu pinjemin apa disewain ya. Nggak kali dibisikin. udah dikasih bis yang murah, dipinjemin alatnya juga. Wah, gila pokoknya the best lah. Mantap, The mantap. best Kak Omam ini the best. Tuh buat sahabat-sahabat yang perlu semuanya tuh nanti tinggal lihat di bawah ini. Iya, tinggal lihat Kak Omam siapa tahu bisa pinjem. Jangan pinjem dong beli ya. Terus usaha yang terakhir yang terbaru karena kita kemarin COVID gitu, terus banyak kegiatan marching band yang off, terus event semuanya off. Nah dari situlah pertama kalinya juga MTM bikin event lomba Kak. Oh, MTM bikin event juga. Iya, bikin event lomba juga. Dan alhamdulillah sekarang itu besok sama si bulan Mei juga itu kita akan acara event yang kelima, Splash gitu. Splash, oh ya Splash. Iya, Splash kalau menang. Pokoknya kisahnya banyak. Banyak. Kita lanjutkan nanti. Ini pokoknya segmen-segmen ini mungkin akan ada part 2-nya, part 3-nya karena kalau Panjang, ngomongin pasti sejarah panjang. itu enggak Iya, sebentar. nggak ada habisnya. Dulu kita belajar sejarah ya nggak sampai terakhir. Betul. Orang ngomongin 1945 tiba-tiba 2008 langsung dilompat jauh amat. Oke, pastinya nanti ya bosor-bosor Robit bakal banyak apa ya informasi-informasi dan edukasi Ntar juga. banyak pelajaran yang akan aku spill dikit-dikit, oke? Saksikan terus. Gas. Sebelum kita lanjut yang lain Kak, tadi kan mau ngepil stick. Mana stick yang MTM ya? Iya boleh, Oh, mana? udah ada, ada. Wih, stick. Oke, nah jadi di MTM itu bukan hanya alat aja, tapi semua yang ada di MTM itu ada brandnya nih kayak gini nih. Tuh brandnya warna hijau. Iya, tentunya di MCM. Iya, ini salah satu brand kita juga. Terus band yang terakhir itu kemarin semuanya mungkin semua insan marching band itu merasakan yang namanya kesulitan gak ngajar bertahun-tahun.
Karena COVID. karena COVID. Karena pandemi ya. Pandemi yang nggak pernah kita sangka, nggak pernah kita kira bisa selama itu. Iya benar. Hampir mau 3 tahun, Sedih juga tuh. hampir mau 3 tahun. Tapi di saat tahun kedua mau tahun keempat, tahun kedua mau tahun ketiga, sorry, saya dan teman-teman tuh salah satu penyetus pertama latihan di saat corona kan. Karena sebenarnya kayak jaga jarak, terus segala macam itu kan emang udah diajarin di mesin kan. Kemudian kita kalau main drum band tuh, Mepet ini iya kan. Jadi di Mercy Band itu, nah ini tuh udah diajarin kalian harus jaga jarak, terus nggak berdekatan nih Mercy Band emang harus begini, nggak berdekatan kan. Nah, banyak juga efek kayak bisa pakai masker, terus segala macam. Protokol ya dijalanin. Iya karena saya ngeliat di waktu itu sangat sedih banget ya ngeliat teman-teman yang ada Gojek, ada yang nggak kerja, padahal teman-teman punya anak, sampai banyak juga pelatih yang sekarang itu udah nggak ngajar lagi Kak, gara-gara corona. Keterlaluan gara-gara Iya, corona ya. kerja gitu segala macam. Karena emang nggak pernah nyangka sih corona itu, dan di saat itu teman Bekasi lah yang pertama kali dengan sekolah-sekolah yang enak, bisa ngasih kita latihan kan di Mercy juga udah gitu. Latihan emang jaga jarak segala macam gitu. Akhirnya Tapi sempat ditentang nggak itu? ada yang ditentang karena emang banyak hal ya Kak, karena kebetulan kan di corona itu iya di corona itu kan bukan hanya dampak sekolah juga, kita juga pelatih tapi sekolah yang masukannya juga kurang Kak, karena kan anak online ya banyak. Betul. Saat dibuka offline lagi kita senang banget tuh alhamdulillah, tapi berjalan berapa bulan langsung kita pengajuan bisa kali latihan. Udah ada lomba nggak, Kak? Insya Allah ada ntar lomba, tapi dia aja padahal mah belum tahu bakal ada lomba apa enggak gitu. Jadi latihan aja dulu. Latihan dulu lah, kayak Yang penting- pesan dulu. Yang penting bisa makan. Iya, akhirnya. Nah dari pertama kali Bekasi, tahu saya seingat saya itu bang Bekasi pertama kali. Kota khususnya ya, kalau kabupaten waktu itu mungkin udah ikutin ya. Kita latihan itu banyak banget teman-teman daerah yang minta, itu fotonya, videonya, buat tempat udah boleh latihan. Nah kita kasih, karena kita sama-sama dunia Mercy Band, gak pernah pelit lah, kita kasih semuanya video-video dan foto-foto itu. Akhirnya berjalanlah 1 tahun itu, dan akhirnya gue pusing nih, ternyata nggak ada lomba, semuanya nggak berani Kak. Dan waktu itu awal pertama kali lah MTN bikin event. Pertama kali sih sebenarnya pernah nggak ada di event, tapi cuma kelas sekolah-sekolah aja Kak. Saya masih yang Iya, kelas bawah, karena kan dulu di tempat aku tuh banyak orang yang pengen lomba-lomba bagus, tapi dia takut Kak. Nah makanya aku seperti ada itu zaman-zaman dulu lomba-lomba di sekolah, antara sekolah, dan dikasih juri yang bagus, termasuk Kaiwa itu. Juri yang pertama kali datang di MTN, dia dulu Kaiwa, dan Kaiwa setelah habis juri dia ngomong, ngejelasin masalah Mercy Band itu kayak gini. Nah itu tujuan kita pertama kali ngadain lomba dulu. di mana itu? Itu di sekolah-sekolah, ada di Al-Fajar, ada di MI Tarbiyatul Falah, dan Oh pindah-pindah. iya pindah-pindah, ada di Kayak MI, pengajian ya. iya ada di YPI Al-Mawana. Terus kita pindah-pindah tuh lomba. Tapi mentor pertamanya aku yang ngasih tahu, dan ngasih tahu jurinya segala macam itu aku. Gitu. Tujuannya apa sih? Biar nih teman-teman khususnya di Bekasi yang pinggir-pinggiran tahu lomba Mercy Band itu kayak gini yang benar. Nah, makanya kita buatlah lomba yang kecil-kecil, biar nanti dia kalau mau ikut lomba ke GPJB, Harmoni dan lain-lainnya, dia nggak kayak anjing gue jelek banget band gue gitu. Jadi nggak terlalu Buat cek poin dulu iya ya. poin lah, bisa ngeliat gitu loh. Dan di situ pun nanti setelah habis lomba ada masukan dari juri-juri gitu, biar nanti tujuannya juga tujuannya emang dulu guru saya tuh temennya temennya Kaiwa, Bang Ipun, lu ada lomba lah, nanti gue masukin di situ, gue ajarin. Jadi ntar lu nggak hanya stuck kayak gini aja di drum band, bisa berkembang dan bisa. Alhamdulillah setelah itu teman-teman gue yang dulunya nggak takut lomba semangat lah untuk lomba-lomba yang bagus, meskipun kalah itu hal yang wajar. Nah yang lomba di dulu ada di sebelum semesta itu ada namanya Almarhum Kadadang, ada yang di Waterboom sekarang dulu. Iya, baru. Iya. Nah itu kita coba, kita kalah juara harapan tuh hal yang wajar. Terus lomba di banyak lah lomba, khususnya di teman-teman Kabupaten Bekasi kebetulan yang sering ngadain lomba. Sebenarnya dari dulu tuh emang Kabupaten Bekasi ini hobi sekali ngadain lomba emang. Iya benar, soalnya Kaiwa Iya, banyak. kemarin Kaiwa ngomong Indonesia itu adalah negara yang paling banyak Mercy mengadakan Band. lomba. Lomba Mercy Di sana Band. ada, di sini ada, bahkan di satu wilayah pun beberapa banyak. Betul. Dari kecamatan, kabupaten sampai ke Provinsi, negara, nasional semuanya. Sekarang tuh emang lagi lomba itu udah, makanya kita gimana caranya lomba kita itu berbobot dan benar-benar fair. Itu fair, baik, dengan penilaian yang baik, dengan juri-juri yang baik. Maksudnya akan lebih oke tuh Kak. Ya dari ngomong kan itu tuh banyak tuh yang event-event yang masih di sekolah-sekolah. Nah mungkin
Kak Umam ada cerita sama sahabat-sahabat, event pertama Kak Umam sendiri yang terbesarnya itu kapan? Ya itu balik lagi kita ke topik yang tadi Ya. yang gue sempat sebelum cerita masalah di sekolah. Jadi setelah kita latihan di saat corona itu kan kita banyak yang udah masuk juga gitu, meskipun nggak terlalu banyak sebelum kayak corona ya, karena ada sekitar 4-5 sekolah itu lumayan lah, dan dia nanya gimana kalau mbak, akhirnya kita nekat lah ngadain lomba dengan Bismillah. Lomba pertama kayaknya sejauh barat, mungkin lebih dari sejauh barat ya, karena pesertanya waktu itu banyak banget kan dari luar daerah. Tingkatnya sendiri provinsi? Jawa Barat. Jawa Barat. Kita berjuang sampai Jawa Barat, dari Bandung, Bandung, Subang, Jakarta, terus banyak, pokoknya hampir semua Jakarta, Bogor tuh hampir ikut semua, karena emang yang pada kemarin kita video itu mereka juga nggak tahu mau lomba kemana kan. Karena di waktu itu tuh belum ada yang berani, dan kita juga tuh lomba event pertama dan lomba event ngadain bukannya untung Pak, tapi nombok. Kalau nggak salah tuh ya sekitar 10 juta. Kenapa harus nombok? Karena banyak izin. Sampai di saat itu kita tuh izin tidak dibolehkan, tidak juga dilarang. Oh, karena masih pandemi. Iya. Jadi ya udah lo bolehlah berjalan, tapi lo harus gini. Bahasa kayak Ya, tenangin lah gitu. Biar orang tuh gak pada ngoceh gitu. Dan di situ dikasih syarat. Apa syaratnya? Lo ngadain lomba nggak boleh semua peserta ada status. Tahu sendiri Kak Mercy dan Kak, satu tim aja 50 orang. Iya banyak. Belum dikali. Oh, OTW aja. Iya. Apa sih dulu? Dikali dua ada pendamping, ada nenek ya. Maksudnya kalau buat pendamping ada kakeknya. Warga lah dibawa. Lebih dari 2.000 itu nggak boleh. Itu masuknya waktu itu kan nggak boleh ada pengumuman, ada perkumpulan segala macam. Akhirnya boleh ngadain lomba tapi nggak boleh statusnya nanti setelah lomba itu berjalan. Misalnya hari ini lomba, ya paling nggak 2 hari 3 hari baru bikin status dan gitu. Alhamdulillah itu berjalan meskipun ada nombok segala macam, tapi seneng banget. Di hari itu saya rasain banget sama teman-teman, sampai semua tuh teman-teman yang termasuk Kak Iwa dan lain-lain itu pada datang kan. Karena kan nggak belum ada lomba kan setelah 2 tahun 3 tahun itu loh. Pada lepas kangen. Iya, datang itu baru di lapangan benar ngerasain cuy gitu lagi kan. Dengar Mercy Band hidup lagi. Merinding itu. Itu sampai banyak orang waktu itu ada temen gue sampai dia ngeplok gitu, merinding, ternyata Mercy Band akan bangkit lagi gitu. Ada terdengar lagi suara di lapangan. Lapangan 16 itu ada lagi. Iya, ada yang bergerombolan naik bis kumpul-kumpul lagi gitu. Kayak mimpi sih sebenarnya ini. Emang kita juga bingung corona itu apa sih gitu kan ya. Bisa selama itu bisa benar-benar orang tuh kayak ngerasain yang namanya harus ngirit, harus semua banyak. Sebenarnya kita ambil aja hikmahnya dari semua itu, banyak pelajaran yang kita dapat. Akhirnya ngadain lah lomba itu gitu, dengan banyak peserta, banyak juga teman-teman yang hadir. Di mana itu? Itu di Grand Place Waterpark di daerah Setu Bekasi. Kabupaten juga. Kabupaten Bekasi juga. Itu orang kota, kita di kabupaten sih. Kan tetangga. Tapi kalau gitu sih kita kan diajak. Iya, ini kan cuma kita. Canda kamu. Canda senior. Nah dari event itu apa yang maksudnya kalau mau bisa kasih ke kita gitu untuk edukasinya? Ya kalau sebenarnya dari event itu kita berjalan tuh sekarang tuh udah sampai ke-5. Pastinya kan kalau ditanya pasti edukasi ada senang dukanya nggak sih di acara event? Nah, pasti ada seperti itu. Itu banyak sih semua event itu mungkin banyak lah kesannya. Terus dari yang pertama, yang kedua, terus ribut masalah juri, itu semua banyak. Terus kita dikomplain makanan, dikomplain segala macam. Ya itu hal yang biasa lah, karena nggak mungkin suatu acara sukses 100% Betul. tanpa ada omongan di belakang itu nggak mungkin ya. Meskipun menurut kita sukses banget, tapi namanya omongan itu pastilah banyak. Betul. Iya. Ya kalau kita menghadapi itu ya udah hal yang biasa lah. Yang penting ini setiap ada permasalahan atau ada cobaan, kita akan coba untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, Jangan mengulangi dari kesalahan yang itu adalah salah yang fatal tuh lagi. Dari kesalahan diperbaiki. Biar lebih baik. Apa nih salahnya event kita kemarin ini? Apa salahnya gini banyak kan. Jadi kita harus memperbaiki dan Betul. Dan harus punya mental. Harus mental ngadepin pelatih yang protes. Iya. Biasanya Nggak terima. Biasanya kalau yang protes itu biasanya yang kalah.
Biasanya kayaknya kalau protes bayar dulu Pak. Tapi oke, kita lanjut dari situ. Nah, itu untuk ngadepin pelatih yang kadang maksudnya seperti itu dari Kak Umam sendiri gimana tuh pengalaman maksudnya yang protes? Iya, kalau kita alhamdulillah sebenarnya meskipun banyak teman-teman yang banyak yang nggak suka dengan acara kita, banyak yang bilangnya ordal, bahasa ordal, itu bahasa ordal. Iya, ordal. Titipan bahasa Iya. Padahal itu nggak ada. Kita apa namanya? Ya itu serahlah orang mau ngomong seperti A, Benar atau enggaknya gitu ya? Kita silakan aja itu masing-masing. Cuman kalau kita pribadi menghadapinya ya, ayo lo mau ketemu jurinya, oke, gak usah bayar, kita ketemuin. Karena alhamdulillah event lomba aku setiap tahun kita ganti juri-juri yang terbaik. Dan tahun ini juga tahun ini jurinya baru semua. Jadi kita ngasih yang terbaik karena kalau kayak ada pelatih yang ngomong, oh itu mah temennya dari Komap sendiri jurinya pasti menangin murid, nggak ada seperti itu. Karena kalau ada aku udah hampir 5 tahun ini nggak ada lomba, kalau seandainya kita menangin murid sendiri kan dampaknya juga ke kita pasti. Benar. Besok lu pasti kapok lagi ke gua. Iya. Sedangkan sekarang kita bisa ngeliat gak usah terlalu banyak OC, lihat aja main kita seperti apa. Terus aku yakin juri-juri itu meskipun kenal sama kita atau dia akan personal semua. Bakalan dia terkenal sama saya atau kenal sama kakak, nilainya diperbaiki nggak mungkin. Apalagi saya pribadi gitu kan. Ya mungkin juri-juri Indonesia kenal lah sama CEO, kalau ada CEO sama si owner gitu. Pasti kalau dia ngomongnya gara-gara aku bisa kenal sama juri bisa menang, itu hal yang ya nggak mungkin lah. Karena kalau saya pribadi ya siapapun juri atau teman Mercy Band yang dimanapun kenal lah, karena kita pedagang lah, bukan hanya sekedar apa yang ketua IO atau luasana gitu. Jadi hal-hal seperti itu dihindari lah. Yang pasti kita tetap kasih masukan dengan baik. Kita kan mau tetap jadi saudara sama siapapun. Gak pernah, oh lu ngomong apa lu kemarin gitu. Gak gitu Kak. Kita ngomong dengan hati aja. Ntar lu pernah mana lu. Enak aja lu bilang gua ordal gitu kan. Gak ada gitu. Kita tetap baik. Dan kita edukasi terus. Jadi jangan sampai efek omongan dia itu membuat orang-orang lain itu malas ikut di event kita Kak. Karena mau gimana pun, kalau kita meskipun sekarang kan kenapa MTB selalu berjalan, karena kita punya fondasi. Balik lagi ke Mas tadi. Kenapa sih bilang fondasi? Banyak orang yang mengadakan event banyak, sampai di mall, sampai di mana-mana tuh banyak, tapi pesertanya nggak ada. Kenapa nggak ada pesertanya? Karena yang punya fondasi. Kalau MTM sendiri nggak ada event itu udah punya fondasi, karena punya tim pelatih yang solid. Punya kekuatan juga. Iya, meskipun dari tim B nggak ikut, bodo amat, gua udah dari tim A. Iya nggak? Jadi mau sekolah lain ikut atau enggak, soalnya gue udah berdiri, karena gue dirinya udah punya tim gitu. Kata lu, kelebihannya itu sih Kak. Makanya tapi sekarang jadi permasalahan juga karena banyak tim kita sendiri, sangkanya kita malah kayak gini. Padahal ketahuilah sesungguhnya tidak ada seperti itu. Lomba itu kita semaksimal mungkin, Setransparan mungkin. dengan juri yang hebat-hebat. Lu tanya aja juri-juri yang ada di Spes itu atau event aku itu juri-juri yang bagus semua. Pasti lu kenal semua pelatih. Coba tanya, ada nggak setiap event aku kasih huruf satu aja dari MTN. Sedangkan kayak rekap nilainya aja itu orang lain juga Kak, dari Bogor jauh. Hanya ada pasti kenal lah semua sama rekap. Iya juga kan kalau misalkan ada tuduhan-tuduhan kayak gitu kan merugikan buat MTN. Iya, merugikan. Kalau seandainya benar itu sana tahu viral, sampai mau lagi lo mau sama kita. Buat apa? Dengan kita sebagai pelatih, khususnya aku pelatih juga, ya kita belajar lah gimana caranya buat unit kita tuh lebih baik lagi, lebih bagus lagi, bukan untuk mencari-cari kesalahan yang belum tentu benar. Atau pokoknya kan gitu, kita jadi pelatih yang cerdas, Yang legowo juga. yang legowo. Ya namanya lomba itu pasti ada menang ada kalah. Betul. Intinya kan ke situ. Iya, jangan dikit-dikit kalah. Oh dia mau begono, oh dia mau begini, panitianya nggak benar. Oh itu CEO yang ngadain. Gitu dong. Gitu. Ini emang pernah saya proses kayak gini kalau Anak kan kali itu bang. Kalau secara langsung mah nggak ada cuma bisik-bisik ke tangan. Nah dari situ kita, karena saya juga dulu pertama kali terjun nggak lomba di luar di Bogor waktu itu. Ya kita juga sama merasa kayak kok kayak dicurangin. Iya. Karena gue orang baru sendiri. Padahal udah total gitu. Iya. Tapi gue nggak ada gue namanya protes sama temen-temen. Ya dari situ gue belajar akhirnya. Gue belajar lah dengan orang-orang yang hebat gitu. Meskipun ya sekarang masih belum bisa apa-apa sama gitu. Cuma kita berusaha lah. Yang pasti kan tadi bilang tadi mau bagus itu ada 4 poinnya harus berjalan. Yes.
Dan kita sebagai pelatih harus pintar juga menjelaskan ke sekolah kalau kita kalah. Nah, balik lagi bisa beli alat besok kan mungkin bu, Iya, kita kalah. Bu, alatnya kurang bagus bu. Justru bisa jadi cuan ya. Iya, tim sono ada maribanya kita nggak punya. Itu kan begitu bisa lebih baik. Tapi biasanya sekolah kalau misalnya pelatih yang nggak juara bisa dipecat kan? Iya, itu mana psikolog. Itu namanya nasib. Ya sebenarnya apa ya, buat sekolah ini saran buat sekolah ya semuanya yang nonton nih, kalau ada yang nonton para sekolah Dengerin. lebih baik janganlah jangan selalu pecat baru kalah sekali dua kali, ya kita sharing kalau bisa samailah pelatih ini seperti guru-guru kalian yang ada di sekolah. Apa tuh kalau habis setiap tahun tuh Evaluasi. ditanya pelatihnya, jangan tiba-tiba langsung dipecat, sih kan kita kenapa Kualifikasi kalah? dulu. Iya, kita kenapa Harusnya kalah? manajemen yang baik itu ya Iya. harus mediasi dulu kenapa Betul. nih, evaluasi. Jangan kalau kita menang disanjung-sanjung, tinggi-tinggi, kita kalah sudah pecat, kan bisa kayak gitu. Harus ngobrol Ya seperti apa. intinya komunikasi yang baik. Iya. Semua itu kan bisa dibicarakan yang baik Iya, untuk betul. menuju yang lebih baik. baik. Itu jadi jangan tiba-tiba langsung dipecat, kasihan lah. Karena Oke. kalau sekolah kayak gitu, kalau menurut aku pribadi, makanya semenjak ada yang seperti itu, sekarang tuh MTN khususnya udah jarang jor-joran kayak dulu kak. Kalau dulu kak, kalau teman-teman MTN nih udah mau lomba nih, sekolah nih ada yang mau lomba nih berbobot, gratis kita pinjemin ke alat berapa aja kita pinjemin. Karena semangat tadi itu. Semangat. Tapi setelah kejadian teman-teman cerita gue dipecat man di sekolah sono, kan sudah sedih ya. Mengapa dipecat, kalah kemarin. Kirain jawab berita lu. Karena Nah, nggak lu kenapa lupa. dipecat? Nah, semenjak itu kak, dari situ juga gua tuh mikir sekarang itu lu sekolah kalau mau bagus lu harus modal. Nah, itu. Makanya lu harus sewa alat kemana? ke MTN. Oke, Om. Gratis lagi gitu. Terima kasih banyak nih, udah banyak banget edukasi hari ini, terus apa ya, pengalamannya juga. Oke nih Kang Mam, untuk sebelum kita closing, Kang Mam ada yang mau diomongin ya? Mungkin ada event-event terbaru. Iya, silakan. boleh. Promosi dong. Promosi, pokoknya Masuk orbit harus promosi. event yang terbaru insya Allah tanggal 7 Mei itu di Splash. Flash. Grand Flash Maximum Competition yang kelima. Yes. Dan di tanggal 16-nya ada Depannya di depannya ada semesta. Jadi habis lomba di Splash langsung ke semesta. Oke. Tuh, jadi kita tuh sebenarnya Berkesinambungan. iya sesama dunia marching band, sesama organisasi marching band saling membantu. Yes. Dengan adanya lomba MTM, ada lombanya semesta itu jadi ribut, jangan. Ya, bukan mencari Harusnya- kejelekan orang. Iya, saling bantu. Ke semesta gue bawa unit, lo ke MTM bawa unit, itu jadi maju berkembang. Ah. Marching band bukan sono lu dengki di sini dengki kita, aduh susah kalau begitu bos. Yang pasti Kalau sana ada di sini, kamu nggak di sini. Iya. ya pasti kita tetap, maksudnya walaupun kita kayak seperti itu saling mendukung. Iya, beda bendera, Iya. harus kita bersatu. Tetap profesional juga secara dari penilaian dan konteksnya yang lain. Ya, yang pasti tujuannya apa? Semuanya sama, aku yakin tujuannya untuk memajukan marching band Indonesia. Iya. Terus jangan lupa kalau mau beli alat di tag aja di IG MTM Mahabatu Musik. Iya. Thank you. Oke, sahabat-sahabat Orbit, sekali lagi jangan lupa tadi sudah kita bercerita panjang sama Kak Umam. Terus juga kita mengingatkan jangan lupa juga untuk ikutin event-event kita terus, dari ada event Fresh, terus nanti ada event semesta Dan yang pastinya- lain-lain. nah pastinya Dan jangan lupa juga tadi kamu udah share untuk jangan lupa follow Mahabatu Musik apa Ya, namanya? Instagram Mahabatu Musik atau sewaan kostum Mahabatu Musik. Iya. Dan TikToknya juga sama. Itu juga ada. Ada. Lengkap. TikTok, Instagram ada semua. Nomor WA mau tambahin? Nah, udah di bawah ini ntar. Chat aja di TikTok. Kalau itu tenang, nama ya. babinya, Pak. Beda lagi ya. Oke, buat sahabat Orbit tentunya tadi sudah kita banyak. Jangan lupa juga untuk sahabat Orbit terus dukung Orbit. Obrolan bintang tamu Marching Band. Jangan lupa komen, subscribe, and Dan follow. like, follow. Jangan lupa share ya teman-teman ya. Yeah. See you on next time.